wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Siapa yang tidak hadir? Bulan kemana? Telat. Yang lain? Habib? Izin terlambat. Berarti selain itu hadir? Oke. Nah, kita lihat kembali kesepakatan kelas. Masih sama seperti sebelumnya. Yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, menggunakan HP hanya untuk kepentingan pembelajaran. Berarti di luar kepentingan pembelajaran tidak boleh main HP ya. Yang ketiga, menjaga kenyamanan dan ketenangan kelas. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai. Coba amati gambar ini. Kira-kira ini gambar apa? Bertengkar. Kalau ini? Marah. Emosi, marah ya. Apa pendapatmu mengenai gambar tadi? Dari gambar tadi kira-kira apa? Kan tadi ada gambar orang yang bertengkar, ada gambar orang yang emosi, marah. Ada yang bisa berpendapat terkait gambar tadi? Apakah itu baik untuk kita terapkan? Tidak. Jadi kalau kita emosi atau marah harusnya kita bagaimana? Akan lebih baik jika yang tadinya emosi, sabar, senyum, daripada marah lebih baik senyum, ditahan emosinya. Kemudian, ini gambar artinya apa? Sabar. Dari mana tahu sabarnya? Udah ada, menahan emosi, sabar dia. Nah, sabar, istighfar. Sebelum marah tuh lebih baik kita istighfar, sabar. Kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini dari gambar-gambar tadi? Belajar sabar dan istighfar. Kemudian, menahan diri dari emosi atau amarah. Nah, materi kita hari ini adalah menghindarkan diri dari sifat temperamental atau ghadab, nama istilah bahasa Arabnya. Tujuan pembelajaran yang pertama, mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental dan menumbuhkan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu memberikan contoh perilaku menghindari sikap temperamental dan menumbuhkan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, kita lihat definisi temperamental atau ghadab. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab yaitu ghadiba, yaghdibu, ghadaban yang berarti mudah marah. Kemudian secara istilah, ghadab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Ada amarah yang menghasilkan hal positif? Tidak ya?
Nah, sekarang penyebab datangnya kemarahan. Yang pertama ada faktor fisik. Kelelahan yang berlebihan. Biasanya orang yang kelelahan berlebihan mudah tersinggung, sensitif. Ya begitu? Kalau kita gimana? Kalau sedang capek, diganggu teman gampang marah atau enggak? Berarti sensitif kan, mudah tersinggung. Kemudian kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Apa contohnya? Akibatnya mudah terbawa perasaan, tidak nyaman, gampang tersinggung. Kekurangan zat-zat dalam tubuh, contohnya? Makan. Orang sedang lapar itu lebih cenderung gampang marah. Nah, selain marah, apa lagi? Gampang naik darah. Kemudian reaksi hormon, misalnya perempuan dalam siklus haid atau PMS atau ibu-ibu hamil. Pernah melihat ibu-ibu hamil yang sensitif? Nah, itu bisa mempengaruhi datangnya kemarahan. Selanjutnya kita lihat faktor psikisnya. Yang pertama yaitu ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Ujub tuh membanggakan diri, ujung-ujungnya nanti jadi sifat sombong. Kemudian perdebatan atau perselisihan. Nah, perdebatan atau perselisihan ini juga sering mengakibatkan bentrok atau kemarahan. Karena menonjolkan ego, pendapat kita yang benar, pendapat orang tidak mau menerima kan. Kemudian yang ketiga, senda gurau yang berlebihan. Di kalangan siswa nomor 3 ini yang banyak terjadi. Betul atau tidak? Bercanda dengan teman, akhirnya berlebihan. Kemudian yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Nah ini tadi, celaan, hinaan, umpatan atau perkataan yang menyinggung perasaan orang lain. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kita lihat lagi tingkatan sifat temperamental. Ada 3 tingkatannya. Yang pertama dulu, golongan marah yang berlebihan atau ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, berlebihan, dan kehilangan kendali. Golongan ini cenderung berteriak, membentak, atau berkata kasar, bahkan sampai terjadi pemukulan atau amukan. Pernah melihat orang yang seperti ini? Tersinggung sedikit langsung emosi, membentak, berkata kasar. Pernah melihat ya? Berarti mereka tergolong kepada golongan marah yang berlebihan atau ifrat. Kita lihat yang selanjutnya. Golongan yang tidak memiliki marah atau tafrid. Ini kebalikan dari ifrat tadi. Kalau yang ifrat gampang marah, kalau ini orangnya tidak bisa marah. Tidak bisa marah, lebih kepada cuek, abai kepada keadaan sekitar. Nah, ini sebenarnya bagus atau tidak tafrid ini? Bagusnya dia tidak gampang marah, tapi saking tidak gampang marahnya dia tidak bisa mengendalikan emosi. Bahkan kalau agama yang dihina atau diinjak-injak pun dia cuek atau abai. Kita harusnya bagaimana sebagai umat Islam? Kalau ada orang yang menghina agama kita, apakah kita harus cuek atau abai? Enggak kan? Berarti tafrid ini juga tidak bagus. Terlalu emosian juga tidak bagus. Tidak ada emosi dalam diri juga tidak bagus. Kita lihat golongan yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal. Berarti dari 3 golongan tadi mana yang lebih bagus kita terapkan? Ini kenapa? Karena golongan ini dia punya sifat marah dalam dirinya, tetapi bisa mengontrolnya dengan baik. Marah kalau emang wajib atau kondisi yang mengharuskan dia marah, dia bisa marah. Tapi dia juga bisa sabar dalam mengendalikan emosinya. Bisa dipahami sampai di sini? Berarti apa saja tadi tingkatan temperamental? Ifrat apa tadi? Marah berlebihan. Kemudian tafrid. Nah, tafrid apa? Tidak bisa marah. Kemudian yang ketiga? I'tidal. I'tidal apa? Berada di antara tafrid dan ifrat, tidak gampang marah, juga bisa mengontrol emosi. Nah, paham tadi sampai di sana? Kalau paham, selanjutnya kita akan membuat tugas. Masing-masing silahkan buat sebuah poster digital dengan topik terkait menghindari perilaku temperamental dengan deskripsi tugas. Yang pertama, poster merupakan poster yang mendidik tentang pentingnya mengendalikan amarah. Yang kedua, setiap siswa membuat topik yang berbeda. Nanti akan Ibu beri 4 topik, silakan dipilih topik yang mana yang akan dibuat.
Kemudian poster bisa dibuat melalui aplikasi desain grafis seperti Canva. Ada Canva di HP-nya? Ada. Kemudian pastikan poster memuat judul yang menarik, pesan utama yang jelas dan sesuai dengan topik serta visual yang menarik. Berarti semakin bagus visualnya, semakin bagus nilainya. Ya. Nih, kemudian setelah selesai, peserta didik akan mempresentasikan, menjelaskan ide serta pesan yang ingin disampaikan. Setelah itu, poster digital akan diupload atau dipublikasikan di media sosial. Paham mengerjakan tugasnya bagaimana? Kalau paham, silakan dikeluarkan HP-nya masing-masing. Ada 4 topik. Yang pertama, bahaya ghadab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cara Islami mengendalikan amarah. Yang ketiga, dampak positif menahan amarah. Dan yang keempat, contoh perilaku Nabi dalam mengendalikan amarah. Silakan dipilih salah satu dari 4 topik ini. Bisa dimengerti? Silakan dikerjakan. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Atau ibu saja yang pilih? Rahma dan Ima dulu ya. Silakan maju ke depan. Terlihat ke belakang? Ayo silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Positif dari menahan amarah. 1. Membawa kebahagiaan. 2. Mendapatkan pahala yang besar. 3. Ketenangan batin. Tujuan dari poster ini supaya kita dapat mengendalikan amarah dan tidak marah berlebihan. Berikan aplaus untuk bagus ya, warnanya juga menarik, gambar-gambarnya. Kalau membuat poster harusnya kita emang menggunakan warna dan kalimat yang menarik. Dan Pak, toh, yang sabar ya bos. Nah, jadi kita bisa menerapkan sabar. Oke, lanjut. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara Nabi mengendalikan amarah. Yang pertama yaitu dengan berdoa. Dengan berdoa, kita meminta kepada Allah agar diberikan kesabaran, ketabahan, agar tidak terjadinya pertengkaran. Baik, hanya itu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Fatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial mengendalikan amarah. Yang pertama, tidak meluapkan emosi. Yang kedua, beristighfar dengan membaca Astagfirullahaladzim. Beberapa cara mengendalikan amarah. 1. Membaca kalimat ta'awuz. 2. Berusaha diam dan jaga lisan. 3. Mengambil posisi lebih rendah. 4. Ingat hadis ini ketika marah, yaitu hadis riwayat At-Tabrani. Ketika seorang marah, hendaklah dia diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poster saya yaitu yang berjudul Mengendalikan Amarah. Mengendalikan amarah dalam Islam memiliki beberapa dampak positif, diantaranya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Tujuan saya membuat poster ini ialah agar kita semua tahu dampak positif dari menahan amarah, terutama untuk saya sendiri. Adalah hanya itu presentasi poster dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berusaha mengendalikan amarah ya. Nah, oke. Kita cukupkan presentasi pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa dampak positif yang bisa kita peroleh kalau kita bisa mengendalikan amarah? Bahagia. Kemudian mendapat ketenangan batin. Apa lagi? Dapat pahala. Kebahagiaan. Kalau dampak negatifnya? Dampak negatif kalau kita tidak bisa mengendalikan amarah. Nah, cenderung akan melakukan perkelahian, bertengkar. Bertengkar nanti berujung tonjok-tonjokan, pukul-pukulan, berakhir ke rumah sakit. Kemudian apa lagi? Merusak hubungan dengan orang lain. Nah, jadi kita sebagai umat muslim harus mengendalikan amarah. Kalau merasanya mau emosi, bisa berwudu atau diam sejenak. Kemudian istighfar. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah diterapkan ya. Oke, kita lanjutkan minggu depan. Nah, sebelum ditutup pelajarannya, baca doa terlebih dahulu. Siapkan. Siang, terima kasih, boleh pulang.